Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kepada yang terhormat Bapak Mahesa sebagai dosen mata kuliah Public Speaking dan juga teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksi sejenak atau merenung tentang sesuatu yang sering kita anggap sederhana, yaitu tentang makanan. Sesuatu yang mungkin selalu tersedia di meja kita, tetapi bagi sebagian orang tentunya masih menjadi harapan yang belum bisa terwujud setiap harinya. Nah, inilah alasan mengapa SDGs 2 yaitu Zero Hunger itu hadir, bukan sekedar tentang komitmen kemanusiaan untuk memastikan setiap orang memiliki hak atas pangan mereka yang cukup dan juga bergizi. Di berbagai wilayah terpencil Indonesia, khususnya di daerah 3T, tantangan akses pangan ini masih menjadi persoalan yang nyata. Kita bisa lihat contoh nyatanya di Nusa Tenggara Timur atau NTT, wilayah dengan kondisi alam yang masih cukup keras, seperti curah hujan yang terbatas, juga musim kemarau yang berkepanjangan. Ini membuat masyarakat di daerah sana itu harus berjuang lebih ekstra dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Nah, bagi banyak keluarga, pangan itu juga tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan, tetapi juga tentang akses. Bayangkan jika di suatu daerah itu akses jalannya sulit, terus juga jarak yang jauh dari pusat distribusi dan juga harga pokok yang tinggi. Nah, ini kan bisa menjadikan pangan itu sebagai sesuatu yang tidak selalu mudah untuk dijangkau. Namun dari banyaknya tantangan seperti itu, masyarakat tentunya masih bertahan menjaga asa dan juga harapan mereka agar kehidupan terus berjalan. Teman-teman semuanya, masalah kelaparan itu tidak hanya berdampak pada hari ini saja, tetapi juga di masa depan. Bayangkan ketika anak-anak tidak memiliki gizi yang cukup, maka yang terancam itu bukan hanya kesehatan mereka, tetapi juga kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Inilah mengapa isu pangan itu tidak bisa kita jadikan dipandang sebagai persoalan lokal semata, tetapi juga sebagai persoalan pembangunan, keadilan sosial, dan juga masa depan bangsa. Maka dari itu, melalui SDGs 2, pemerintah itu dan pihak-pihak lain juga terus berupaya memperkuat ketahanan pangan, mulai dari bantuan pangan, lalu juga pengembangan pangan lokal, hingga program ketahanan pangan berbasis desa. Namun dalam praktik lapangannya juga tentunya mengajarkan kita bahwasanya kebijakan yang kuat itu juga harus disertai dengan pendekatan yang berkelanjutan dan juga sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Lalu teman-teman, menjaga asa tanpa kelaparan ini juga berarti memastikan bahwasanya pembangunan itu tidak berhenti di pusat saja, tetapi juga menjangkau hingga daerah-daerah tidak terjangkau. Ini membuktikan bahwa masyarakat itu di wilayah terpencil juga memiliki kesempatan atau hak yang sama, yaitu untuk hidup layak dan juga sejahtera. Nah, disinilah peran kita diperuntukkan, teman-teman, karena sebagai generasi muda, akademisi, dan juga bagian dari masyarakat juga, kita dapat berkontribusi melalui kepedulian, terus juga edukasi, dan juga keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial. Karena seperti yang kita tahu, perubahan besar itu selalu muncul dari kesadaran-kesadaran kecil dari kita sendiri. Lalu teman-teman semua, menjaga asa tanpa kelaparan ini bukan hanya tugas dari satu pihak saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwasanya tidak ada harapan yang padam hanya karena keterbatasan pangan. Oleh sebab itu, mari kita jadikan SDGs 2 ini sebagai komitmen yang nyata dalam setiap langkah pembangunan. Sekian, saya Rosina Aryani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.